Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai ceiling, komponen, type, method, and dimensions. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dian Yusuf Yoga Pratama, yang kedua Bisi Nanda Wirawan, yang ketiga Muhammad Rafi Arya, dan yang terakhir adalah Muhammad Rafi Zahrandika. Baik, langsung dilanjutkan saja ke pengenalan mengenai ceiling. Menurut Fred Lawson tahun 1994, dalam bukunya, ceiling dapat diartikan sebagai pembatas antara ruang atas atau atap dengan ruang bawah. Sedangkan menurut Singh tahun 96, ketinggian ceiling sendiri mempunyai pengaruh besar terhadap skala ruangan, yaitu semakin tinggi akan menjadikan ruangan semakin terasa terbuka, segar, dan luas, memberikan suasana yang agung atau resmi, khususnya jika rupa dan bentuknya beraturan. Sedang ceiling yang rendah akan mempertegas kualitas ruangan dan cenderung menciptakan suasana intim dan ramah. Selanjutnya, kalau menurut Rizky dalam jurnalnya tahun 2015, ceiling atau plafon adalah bagian konstruksi yang merupakan lapis pembatas antar rangka bangunan dengan rangka atapnya, sehingga bisa sebagai atau dapat dikatakan tinggi bangunan di bawah rangka atapnya. Pada dasarnya, ceiling dibuat dengan maksud untuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah melewati atap. Namun demikian, dewasa ini ceiling tidak lagi hanya sekedar menghambat panas atau dingin, melainkan juga sebagai hiasan yang akan lebih mempercantik interior suatu bangunan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi dari bangunan ceiling itu sendiri. Menurut Rizky dalam jurnalnya tahun 2015, fungsi-fungsinya dalam pembangunan ceiling ada 5. Yang pertama, bagian dari interior yang harus didesain sehingga ruangan menjadi sejuk dan enak dipandang. Dari segi artistik dan estetik, ceiling ini akan menambah kesan yang bagus. Selanjutnya, yang kedua ialah sebagai batas tinggi tertentu suatu ruangan yang ketinggiannya dapat diatur dan disesuaikan dengan fungsi ruangan yang ada. Ketika berada dalam hall atau gedung tinggi, biasanya ceiling akan berada di ketinggian yang lebih tinggi, sedangkan dalam rumah biasanya ceiling akan dibuat 2-3 meter di atasnya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi dari ceiling adalah sebagai isolasi panas yang datang dari atap atau sebagai penahan perambat panas dari atap. Yang keempat, sebagai meredam suara air hujan yang jatuh di atas atap, terutama pada penutup atap dari bahan logam seperti seng. Dan yang terakhir, ceiling ini berfungsi sebagai finishing atau elemen keindahan yang mempunyai tempat untuk menggantungkan bola lampu, sedang di bagian atasnya untuk meletakkan kabel-kabel kelistrikan dan plumbing. Jadi di sini menambah estetik dengan menyembunyikan peralatan-peralatan listrik, plumbing di dalam ceiling, seperti itu. Selanjutnya untuk materi saja akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rafi Arya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari plafon itu sendiri. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, bagian-bagian plafon itu cukup sederhana, yaitu mulai dari balok induk, yaitu yang melintang ke kanan, kemudian ada balok pembagi yang melintang ke kiri, dan ada penggantung, itu fungsinya untuk menggantung rangka-rangka balok induk dan plafon itu sendiri. Nah, dari sketsa ini bisa mempertegas dari gambar sebelumnya, yaitu untuk balok penggantung itu dimensinya itu biasanya lebih kecil daripada balok induknya, yaitu 5/7, dengan balok induk 6/12. Oke, selanjutnya yaitu tipe-tipe ceiling berdasarkan dari strukturnya. Oke, yang pertama ada exposed ceiling.
Exposed ceiling adalah jenis ceiling yang mengekspos komponen-komponen struktural maupun mekanikal bangunan sehingga menghilangkan konsep penutup ceiling. Exposed ceiling menghilangkan nilai keindahan dan kenyamanan, tetapi mendapatkan banyak keuntungan seperti ekonomi dan perawatan yang mudah. Berikutnya ada tightly attached ceiling. Jenis plafon ini jarang dipakai, tetapi beberapa bangunan tempat tinggal dan bangunan komersial menggunakan plafon jenis ini. Plafon ini terdiri dari bahan Eternity atau gypsum yang melekat erat pada beton, balok, baja atau kayu, dan kasau. Dari segi harga, bisa lebih mahal daripada jenis plafon lainnya karena biaya perawatan yang cukup banyak. Yang selanjutnya ada suspended ceiling. Plafon gantung atau suspended ceiling dirancang untuk dipasang pada dinding atau mengambang di atas. Kelebihan penggunaan plafon gantung ini ialah pengerjaan yang relatif cepat, pemasangannya yang hanya perlu meletakkan pola potongan panel pada rangka plafon. Kelebihan selanjutnya ialah waktu durasi yang lama, dalam artian penggunaan plafon ini dapat bertahan lama karena plafon ini berbahan ringan dan terbuat dari baja. Selain itu, artistik plafon ini lebih bagus dan dapat divariasikan. Selanjutnya ada interstitial space. Interstitial space adalah ruang perantara yang disimpan di antara lantai. Biasanya interstitial space ini digunakan di rumah sakit dan bangunan laboratorium untuk menyimpan bagi sistem mekanis bangunan. Ruang interstisial berguna ketika sistem mekanis bangunan sangat canggih dan mengubah ruang di lantai utama adalah kemungkinan yang berbeda. Selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya, Mas Revisi Nandari Wirawan. Baiklah, terima kasih Mas Raffi. Kita lanjutkan kepada acoustic ceiling ya. Nah, plafon ini biasa dipakai pada gedung-gedung tinggi untuk mereduksi suara. Meskipun tidak mengurangi transmisi suara, tetapi dapat mengurangi bagaimana suara itu dipantulkan. Material plafon akustik ini terbuat dari material berserat yang akan menyerap energi suara. Lalu ada radiant shield ceiling. Plafon ini merupakan sistem pendingin berbasis air yang menggunakan plafon berbasis panel pendingin berradiasi ditambah dengan pipa air dingin atau gulungan dengan pipa air dingin yang diletakkan di belakang panel plafon tiruan logam. Karena radiasi adalah mekanisme perpindahan panas utama untuk plafon dingin. Sistem ini juga dikenal sebagai radiant shield ceiling system dan radiant ceiling panel system. Lalu ada convective shield ceiling. Jenis plafon ini merupakan penyimpangan dari radiant shield ceiling, di mana jaringan pipa air dingin menggabungkan sirip, meningkatkan proporsi pendinginan yang disediakan oleh konveksi. Selanjutnya adalah tipe-tipe ceiling berdasarkan bahan-bahannya. Yang pertama ada dari bahan triplex. Plafon dengan bahan triplex ini merupakan jenis penutup plafon yang sering dipakai. Ukuran triplex di pasaran biasanya sekitar 122 kali 244 cm dengan ketebalan 3-6 mm. Pemasangan plafon ini dapat dipasang lembaran tanpa dipotong-potong maupun dapat dibagi menjadi 4 bagian supaya lebih mudah dalam penataan dan pemasangannya. Keunggulan jenis ceiling ini terletak pada proses pengerjaannya yang lebih mudah, harga yang relatif murah, dan bahannya yang ringan, memudahkan pengguna dalam perbaikan apabila terjadi kerusakan untuk menggantinya. Kelemahannya dari bahan triplex ini tidak tahan terhadap rayap dan api sehingga mudah terbakar, dan apabila sering terkena air atau rembesan maka akan mudah rusak.
Yang kedua ada plafon dari bahan ternit atau asbes. Untuk keunggulannya sendiri, pada proses pengerjaannya mudah sehingga tidak menemui kendala serta bahannya yang ringan, yang memudahkan pengguna untuk dapat mengganti apabila terjadi kerusakan. Kelemahan dari bahan Eternit ini tidak tahan terhadap goncangan dan benturan sehingga harus berhati-hati dalam proses pemasangan sealing supaya tidak patah atau retak. Yang ketiga ada plafon dari serat fiber. Keunggulan dari plafon ini tahan terhadap api dan air, lebih kuat, ringan, dan luas, serta proses pengerjaannya yang cukup mudah. Untuk kelemahannya sendiri sama dengan sealing Eternit atau asbes, yaitu tidak tahan benturan. Lalu ada plafon dari bahan gypsum. Untuk keunggulannya sendiri, pada saat memasang sealing dari gypsum ini memiliki permukaan yang terlihat tanpa sambungan. Proses pengerjaannya yang lebih cepat dan rapi, mudah diperoleh serta diperbaiki dan diganti dengan mudah. Tidak mudah terbakar, tahan rayap, dan modelnya bervariasi. Untuk kelemahannya sendiri tidak tahan terhadap benturan dan air sehingga mudah rusak ketika terkena air atau rembesan air, serta memerlukan keahlian khusus untuk mengaplikasikannya. Lalu ada plafon dari bahan akustik atau acoustic board. Keunggulannya dapat meredam suara, bobotnya relatif ringan sehingga mudah untuk perbaikan atau diganti dan proses pengerjaannya yang cepat. Kelemahannya tidak tahan air dan di daerah tertentu masih jarang dijumpai sehingga harganya relatif lebih mahal daripada jenis-jenis plafon dari bahan lain. Lalu ada plafon dari polyvinyl chloride. Penggunaan PVC ini untuk sealing dikarenakan bersifat lentur dan ringan, dapat digunakan dalam jangka yang lama, dan keunggulannya yaitu kuat atau tahan lama, kedap suara, tidak merambat api, anti rayap, anti karat, tahan air, tidak rentan udara lembab, cepat dan mudah pemasangannya. Motifnya sendiri bervariasi, hemat biaya, dan tidak perlu finishing, baik itu ditempel atau dicat. Selanjutnya ada metode pemasangan sealing yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Raffi Zarandika. Silakan. Terima kasih. Pemasangan plafon atau sealing. Nah, sebelumnya plafon ini digunakan sebagai penutup langit-langit atap sehingga memberikan keindahan dan menimbulkan rasa aman ketika seseorang melakukan kegiatan atau melintas di bawahnya. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan pemasangan plafon yang maksimal diperlukan metode kerja pemasangan yang tepat. Sebelum kita memasang, kita harus memastikan alat-alat untuk memasangnya ini sudah tersedia. Kita ada 5, yang satu stagger atau scaffolding, yang kedua ada mesin bor, yang ketiga ada benang ukur, yang keempat ada water pass, dan yang terakhir kelima ada rambu ukur. Tahapan-tahapan pemasangan. Yang pertama, kita membersihkan langit-langit. Nah, sebelum kita memasang plafon, alangkah baiknya kita harus membersihkan langit-langit dari kotoran-kotoran atau bekas bangunan-bangunan yang ada. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk pembersihan langit-langit ini juga untuk mempermudah proses pemasangan plafon nantinya. Yang kedua, memasang penggantung plafon. Nah, ketika memasang penggantung plafon ini harus selalu dilakukan pengecekan agar setiap penggantung ini terikat dengan kuat dan berada pada posisi yang aman. Karena apa? Karena plafon harus terpasang dalam keadaan kuat agar terhindar dari kegagalan pemasangan seperti robohnya plafon yang membahayakan aktivitas dalam sebuah ruangan. Yang ketiga, ada pengujian beban gantung.
setelah kita memasang penggantung plafon tadi, alangkah baiknya kita tes dengan beban gantung. Supaya apa? Supaya untuk memastikan material penggantung yang telah kita pasang tadi akan kuat menahan beban plafon secara menyeluruh. Yang keempat, mengukur kedataran tiang penggantung. Nah, untuk mengukur kedataran tiang penggantung ini, kita menggunakan water pass dan rem ukur. Nah, untuk apa? Pengukuran ini bertujuan untuk menghasilkan hasil akhir yang rapi dan nantinya tidak bergelombang. Yang kelima, memasang rangka plafon. Setelah kita mengukur penggantung, kemudian kita memasang rangka plafon di penggantung yang telah kita sediakan. Nah, penggantung plafon ini bisa berbahan kayu atau besi hollow atau baja ringan. Yang keenam, ada pemasangan triplek. Setelah kita memasang rangka, memasang penggantung, nah kemudian kita pemasang triplek plafon atau penutup plafon. Agar apa? Agar terlihat rapi dan memberikan kesan nyaman dan aman. Dan yang terakhir, setelah kita semua pasang, kita harus mengecek kembali kedataran plafon yang telah kita pasang. Ini bertujuan untuk memastikan plafon yang sudah dipasang ini tidak bergelombang dan rapi untuk dilihat. Kemudian selanjutnya ada damages on ceiling installation, akan dijelaskan oleh Saudara Rahardian Yusuf. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan mengenai damages on ceiling installation atau dampak atau kerusakan yang terjadi ketika pemasangan dari plafon atau ceiling. Langsung selanjutnya, sistem ceiling ini sendiri terdiri dari banyak hal, banyak komponen. Nah, semua komponen tadi akan berinteraksi dan membentuk plafon yang utuh. Jadi, menurut Wojcicki tahun 2018 dalam jurnalnya, kegagalan yang umum terjadi pada instalasi plafon ialah pada plafon itu sendiri, atau seperti rata, patah, melengkung, dan lain sebagainya. Atau juga dapat terjadi karena pergeseran dari seluruh struktur bagian-bagian plafon atau rangkanya. Potensi kerusakan pada setiap plafon berbeda, tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya faktor pemilihan jenis plafon, tipe plafon, dan kegagalan perencanaan struktur, serta human error dan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya, ada beberapa kondisi kegagalan plafon. Bisa di next slide-nya. Yang pertama ialah kerusakan panel. Kerusakan panel ini terjadi dikarenakan beban yang berlebihan pada sambungan panel dalam rangka plafon itu sendiri. Hal ini kemudian menghasilkan distorsi dalam panel plafon di bawah yang terkompresi tekuk, dan berikutnya komponen panel terjadi kegagalan koneksi antar bagiannya. Jadi lebih kegagalan ketika instalasi pemasangan cross T dengan main T. Bisa dilihat di gambar di sini terdapat 4 gambar yang masing-masing yang bagian kiri itu mengenai kerusakan akibat pemutusan cross T dari balok utama, dan yang kanan itu kerusakan komponen struktur plafon akibat gaya yang berlebihan atau tekanan yang berlebihan atau beban yang berlebihan. Gitu. Selanjutnya, kerusakan dari panel ini menurut Paganotti et al. Tahun 2011 massa yang terdistribusi secara merata di langit-langit akan menghasilkan gaya inersia yang terdistribusi secara merata. Nah, dari akumulasi gaya inersia ini akan menyebabkan kompresi aksial di anggota grid atau panel yang terpasang dan bergerakan di tumpuan, yaitu di bagian tepian. Daripada di bagian tengah akan lebih besar. Jadi di bagian tumpuan itu sebenarnya paling riskan mengenai kompresi aksial ini. Ada 4 contoh ya mengenai kerusakan panel ini. Bisa dilihat yang atas, ini akibat dari kegagalan sambungan utama, dan yang bawah itu akibat sambungan
balok utama dan tekuk sambungan crossty terjadi kegagalan. Seperti itu. Selanjutnya untuk kerusakan yang kedua, itu bisa di next slide. Itu kerusakan bagian tepi. Nah, kerusakan bagian tepi ini akibat dari main C atau C utama dan T silang kehilangan tempat duduk di sudut tepian-tepian di sekitar langit-langit. Dan kehilangan tempat duduk dapat terjadi karena kurangnya paku keling untuk penghubungan anggota kisi ke sudut atau kegagalan paku keling itu sendiri pada pemasangan di bagian tepian dari plafon dan sambungan tadi. Cara umumnya untuk menyambung anggota kisi ke sudut tepian ialah dengan melakukan pusat riveting ukuran tunggal yang hanya terhubung kepada tutup muka. Sistem riveting ini dirasa memang kurang memadai dalam beberapa kasus ketika paku kelingnya tidak memadai dan terjadi ketegangan dan hanya misalkan tutup aluminium yang akan menahan sistem bersama-sama. Jadi ini sangat membebani sekali mengenai kerusakan ini. Selanjutnya contoh dari kerusakan ya bisa dilihat ada 6 di sana. Yang pertama yang di atas disebabkan oleh terputus balok utama dan crossty dengan catatan kerusakan pada panel di sebelah kanan tidak jatuh dari langit-langit tapi tetap dipaksa kembali ke sudut dinding yang menyebabkan kerusakannya. Dan yang di bawah ini kerusakan disebabkan oleh kegagalan oleh paku keling dan antara balok atau crossty-nya dari sudut dinding di bagian pojok karena kurangnya paku keling itu tadi. Selanjutnya kerusakan yang disebabkan oleh komponen lain. Kerusakan pada plafon gantung dalam kasus ini dapat diakibatkan oleh banyak gaya yang ditransport dari layan bagian atas plafon ke plafon itu sendiri. Dalam pemasangan standar plafon gantung, kabel gantungan ditempatkan di tengah 1200 mm. Namun keberadaan layan seperti salah satu jenis plafon gantung HVAC di atas langit-langit dapat berarti hal ini tidak memungkinkan dilakukan. Dan akibatnya plafon gantung terkadang sebagian digantung dari layanan di dalam plafon atau sering saluran dan instalasi HVAC. Selanjutnya kerusakan yang terjadi bisa dilihat sendiri ya, di sini ada 3 kerusakan. Itu sebenarnya karena penataan di atas plafon itu sendiri yang kurang merata ya. HVAC itu yang di plumbing atau mengenai airan tadi ini bisa dilihat di contoh yang kedua, biasanya mengenai AC dan keran-keran itu yang disembunyikan di atas plafon. Ini dapat merusak ketika terjadi beban berlebihan di atas plafon dan akan membebani plafon itu sendiri. Selanjutnya, kerusakan lainnya. Ini kerusakan plafon ini dapat disebabkan oleh elemen yang terhubung ke plafon ya, itu yang berdiri sendiri. Contohnya secara umum ini adalah skat atau partisi yang terbingkai, kayu atau baja. Nah, partisi khususnya tidak boleh bergantung pada dukungan lateral selama gempa dari plafon, dalam hal ini plafon gantung. Jadi plafon gantung ini tidak boleh terhubung di bagian pojok-pojok partisinya ketika gempa itu tadi karena bakal ada kerusakan yang terjadinya. Tapi ada pengecualian jika diperbandingkan secara eksplisit dalam desain konstruksi yang saya omongkan tadi dapat menerapkan kekuatan eksternal ke langit-langit dan dapat mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya dalam beberapa kasus kerusakan ini disebabkan oleh interaksi antara langit-langit dan sekat. Nah, sekat yang tergantung di langit-langit panel akan jatuh ketika pengerjaan detailing tepian di langit. Nah, bentuk-bentuk kerusakan di atas dapat terjadi secara bersamaan ketika gempa bumi terjadi dan hal ini akan menyebabkan kerusakan yang menular pada sistem plafon atau biasanya keruntuhan secara serempak ya. Seperti itu. Contoh kerusakannya dapat dilihat di gambar yang atas, itu akibat interaksi antara sekat dan langit-langit, dan yang bawah itu kerusakan yang meluas akibat dari gempa itu tadi. Terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai sealing, tipe, metode instalasi, jenis-jenis, dan kerusakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kesejahteraan.